Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, sorry banget ya kalau aku tuh sekarang tuh agak lemes banget karena aku tuh habis pulang dari acaranya Indonesia Comic Con tahun 2025 di kota Jakarta kemarin. Jadi aku tuh datang di hari Minggu, yang dimana aku udah mampir ke berbagai macam booth dari studio film, bahkan udah menghadiri berbagai macam event seru juga di sana. Bahkan akhirnya aku bisa ketemu dengan kalian, kita foto-foto bareng, kita diskusi bareng, kita berteori lihat segala macam, dan juga kita bikin konten juga ya. Jadi akan ada beberapa konten yang udah aku record di acaranya ICC kemarin cuy. Oke, dan akhirnya aku mendatangi sebuah boothnya Laba-Laba Merah yang merupakan superhero lokal kita yang bertemakan Spider-Man versi Indonesia cuy. Jadi pada akhirnya dari pihaknya Soraya Pictures ya, akhirnya mereka mengumumkan bahwa mereka akan mengerjakan sebuah project superhero lokal kita dari zaman-zaman tahun 60-an yang bernama Laba-Laba Merah alias Spider-Man versi lokal kita ya. Jadi emang yang aku tahu mengenai komik ini tuh adalah bentuk visual superhero-nya, yang dimana bentuknya sama persis dengan Spider-Man dari Marvel Universe. Tapi mengenai bentuk plot ceritanya, tokohnya siapa, itu ya sangat berbeda banget dari versinya Marvel. Nah, kalau di versinya yang lokal ini ya, nama aslinya adalah Bramiana, yang merupakan tokoh akrobatik yang bekerja di sirkus di sana. Dan tiba-tiba ada sebuah bentuk insiden yang dimana bosnya akhirnya tertembak oleh perampok di sana, dan Bramiana berusaha untuk menghentikannya, dan Bramiana akhirnya ditembak oleh mereka, dan anehnya dia selamat di tragedi yang satu itu. Kemudian ayahnya yang bernama Profesor Rahmat yang merupakan profesor ahli kimia akhirnya membuat sebuah bentuk kostum yang bermotif laba-laba yang disebut sebagai Laba-Laba Merah untuk putranya tersebut. Oke, jadi pada intinya mengenai superhero yang satu ini sangat berbeda banget dengan Spider-Man yang kita kenal. Nah, kalau Spider-Man ini adalah superhero Marvel yang bermutasi dari laba-laba radioaktif yang menggigitnya. Di versi komik, di versi film, bahkan game, semuanya sama cuy ya. Tapi beda banget dengan versinya Laba-Laba Merah yang satu ini, yang dimana kekuatannya berasal dari kostumnya saja, yang dimana kostum ini bisa menjadi dinding, bahkan menembakkan jaring segala macam. Itu adalah hasil kekuatan dari kostumnya saja. Tapi untuk tokoh manusianya, dia adalah seorang manusia biasa seperti itu ya. Jadi ya mengenai plotnya, bahkan development karakternya aja, semuanya sangat berbeda. Cuma saja kostum yang saat itu di era tahun 60-an itu adalah kostumnya Spider-Man banget sih. Karena emang di versi Indonesia zaman dulu ya, memang komiknya Spider-Man itu adalah sebuah komik Marvel yang sudah melegenda sejak tahun 1961, yang dimana pada akhirnya Spider-Man ini bergabung kepada komik Marvel di era tahun 1961 tepat tuh ya. Makanya ya dalam segi bentuk kepopuleran, bahkan bentuk terkenalnya, memang sih lebih hype Spider-Man sih ya. Tapi mengenai versinya lokal kita, karena mereka udah mensiuskan mengenai project ini, akhirnya komik ini membuat sebuah bentuk kostum dan juga plot cerita yang lebih serius lagi, yang dimana pada akhirnya kostum ini akhirnya lebih di-upgrade dan punya sebuah ciri khas tersendiri mengenai kostumnya Laba-Laba Merah yang satu ini men, yang dimana bisa kita lihat di versi kostumnya ini ya. Kalau yang bisa gue lihat lebih simple, dan juga dia udah punya ciri khas tersendiri, udah warna merah, hitam, tapi di bagian mulutnya udah terbuka. Jadi ya bisa gue katakan ya mengenai ciri khasnya, untuk copyrightnya juga udah aman sih ya. Karena lagi-lagi untuk superhero ini dia udah punya ciri khas tersendiri. It's okay sih, bagus sih. Dan bahkan mengenai IP-nya Laba Merah ini ya, mereka pada akhirnya udah mengeluarkan berbagai macam semua isu-isu komik yang bisa kamu baca mengenai semua plot ceritanya, siapakah villain-villainnya, bahkan semua bentuk permasalahannya bisa kamu cek aja di berbagai macam isu-isu komik yang gua bahas di video kali ini. Oke, yang pertama ada membasmi komplotan Serigala Hitam yang dirilis pada tahun 1969. Kemudian ada 5 Jari Setan yang dirilis pada tahun 1970-an.
dan juga ada komik Tarantula, Serigala Betina, Hercules, Iblis Peminum Darah, dan juga ada komik Brutal sebagai bentuk Avengers versi lokal kita ya. Jadi bisa gue katakan mengenai villain-villainnya itu adalah sebuah villain-villain ciri khas Indonesia banget sih, yang dimana superhero ini akan melawan semua berbagai macam entitas mistis supernatural. Wow, jadi ya bisa gue katakan untuk PH sore ini ya adalah sebuah bentuk PH yang sangat cocok banget mengenai filmnya Laba-Laba Merah yang satu ini men. Karena lagi-lagi PH ini udah terkenal dengan mengerjakan sebuah bentuk project Susana sejak dulu, bahkan sampai sekarang ada sequel ketiganya ya. Makanya bisa gue katakan sore ini sebuah bentuk PH yang berani banget untuk mengerjakan sebuah project yang bertemakan superhero tapi bernuansa supernatural. Itu adalah Laba-Laba Merah yang satu ini men. Oke, jadi ya bisa gue katakan mungkin saja mengenai plotnya, bentuk desain temanya, ceritanya mungkin akan seperti cerita horor tapi bernuansa superhero. Ya mungkin seperti kayak Ghost Rider ya kan, atau mungkin kayak ya Frankenstein, John Constantine, ya mungkin seperti itu ya, tapi penembakan laba-laba merah seperti itu sih. Jadi well, mengenai infonya ya, aku sebagai fans tentu sangat bangga banget akhirnya jagoan lokal kita dikerjakan oleh PH-PH lain, yang dimana pada akhirnya Soraya lah yang akan mengerjakan sebuah project Laba-Laba Merah yang satu ini men. Dan sekarang kita ngebahas mengenai poster teaser yang dirilis oleh pihak Soraya mengenai posternya Laba-Laba Merah yang satu ini men. Oke, yang pertama yang gua notice adalah background langit yang menggambarkan bahwa si Laba-Laba Merah ini adalah superhero yang bisa berkelantungan ke langit-langit seperti Spider-Man seperti itu ya. Dan juga mengenai bentuk teksnya Laba-Laba Merah ini unik banget sih, dimana bentuk teksnya bahkan bentuk arsitekturnya memang seperti era-era komik zaman-zaman tahun 1970-an, karena emang ini dianggap sebagai bentuk IP superhero lawas dari zaman-zamannya tahun 1960-an dulu ya. Dan juga ya kita belum bisa memastikan ya bagaimana bentuk kostumnya seperti apa. Apakah mereka akan buat kostum baru atau mungkin akan mereka ambil sebuah kostum dari era komik tahun 2000-an awal. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi yang jelas mengenai bentuk official kostumnya sepertinya mereka akan ambil sebuah kostum dari komik yang seperti ini cuy. Oke, jadi yang gak bukan plug Spider-Man banget ya. Jadi ya mereka pasti akan pakai sebuah kostum dari komik era sekarang. Nah seperti ini cuy. Oke, jadi ya well kalau gue sih oke ya, asalkan gak plug Spider-Man banget sih. Tapi so far mengenai gue sebagai fans superhero ya, akhirnya gue cukup suka men. Dimana pada akhirnya Indonesia kita sudah melek tema superhero banget cuy. Setelah kemarin kan Marvel udah mengeluarkan Fantastic Four ya kan, sama Thunderbolts, yang dimana pada akhirnya tema superhero akhirnya mulai bangkit kembali. Bahkan kemarin ketika aku mampir ke PH-nya Soraya, akhirnya aku mendapatkan sebuah bentuk pinnya Laba-Laba Merah dari PH-nya Soraya. So thank you banget pak, wah ini bagus banget sih. Tuh, Laba-Laba Merah. Cia, gokil sih. Yang dimana gue sebagai fans superhero tentu sangat bersemangat banget untuk menantikan film yang satu ini. Yang kemungkinan besar film ini akan siap tayang mungkin tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi ya. Gue gak tahu karena belum ada sebuah info apa-apa. Dan mereka cuma meriliskan sebuah bentuk poster teasernya doang sih. Tapi mengenai project ini ya, so far gue sebagai fans superhero tentu sangat bersemangat banget men. Akhirnya Indonesia untuk mengeluarkan tema superhero berkostum kembali cuy. Hoho, gila sih. Gila. Gua sangat menunggu banget sih bagaimana projectnya. Dan semoga aja hasilnya juga pasti akan jauh lebih memuaskan. Amin. Wah, gokil Soraya, the best. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua.
Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya. Kita namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Woo!